itu wetonnya Jokowi. Kita harus ingat itu kelahirannya Jokowi gitu. Dan dia melakukan itu mungkin gitu ya. Mungkin bisa tradisi kejawen yang melekat di dalam tubuh Jokowi, bisa juga. Presiden Jokowi sering menempatkan peristiwa-peristiwa penting seperti pemilu atau pelantikan menteri di hari Rabu, terutama Rabu Pon. Dan kalau kita telusur lebih jauh, Rabu Pon merupakan hari kelahiran dari Jokowi. Kenapa ya? Apakah ini ada hubungannya dengan kejawen? Dalam Prayuta Lakon episode kali ini, aku akan bahas berbagai macam ajaran yang berkembang di Pulau Jawa. Ada dua rujukan utama yang aku pakai. Pertama berdasarkan buku Wirid Hidayat Jati yang merupakan buku induk ilmu kejawen karya Damar Sasongko. Kedua, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Rendra Agusta, seorang peneliti dari Serada Institut Surakarta. Apa saja aliran kepercayaan itu dan bagaimana sebenarnya ajaran mereka? Bersama saya Daniel Kalis, inilah Prayuta Lakon, episode Ragam Aliran Kepercayaan di Jawa. Sosok Damar Sasongko membagi aliran kepercayaan di Jawa menjadi tiga, yakni Jawa Dipa, Jawa Buddha, dan Kejawen. Ajaran pertama yang akan kita bahas adalah Jawa Dipa. Menurut Damar, Jawa Dipa merupakan ajaran asli dari Pulau Jawa. Sebenarnya nama asli dari ajaran ini tidak diketahui secara pasti, atau mungkin memang tidak memiliki nama khusus. Jejak-jejak ajarannya juga cukup sulit ditemukan, terutama yang secara tertulis. Namun ajaran Jawa Dipa bisa kita jumpai dalam berbagai bentuk. Misalnya peranti upacara berupa nasi tumpeng, kepercayaan terhadap dangyang-dangyang di tempat tertentu, lalu juga pemujaan terhadap roh-roh leluhur yang berpusat di bangunan seperti punden berundak atau candi, serta ilmu perhitungan seperti wuku, weton, neptu dino, dan lain-lain. Aliran kepercayaan kedua adalah Jawa Buddha. Jawa Buddha atau Siwa Buddha adalah ajaran agama Siwa yang sudah bercampur dengan ajaran agama Buddha Mahayana atau Tantrayana serta ajaran Jawa Dipa. Ajaran Jawa Buddha mencapai era keemasannya pada masa kerajaan Majapahit. Masyarakat Jawa sering menyebut ajaran ini sebagai Agomo Buddha dan penganutnya sebagai Wong Jawa Buddha. Seiring berjalannya waktu, ajaran ini justru makin berkembang pesat di Bali. Aliran kepercayaan ketiga yang berkembang di Pulau Jawa tentu saja adalah Kejawen. Dari buku Wirid Hidayat Jati dijelaskan kalau Kejawen merupakan ajaran Islam tasawuf yang berbalut ajaran Jawa Buddha. Ajaran ini baru muncul usai runtuhnya Majapahit dan diprakarsai oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Lalu apa toh sebenarnya inti dari ajaran kejawen ini? Nah, secara umum ajaran kejawen itu memaparkan hubungan antara kawulo lan Gusti atau hamba dengan Tuhannya. Nah, ajaran inilah yang kemudian dikenal dengan Manunggaling Kawulo Gusti. Para penganut kejawen percaya bahwa Tuhan bersemayam di dalam diri kita dan menghidupi keberadaan manusia seluruhnya. Jadi kita tak perlu mencari Tuhan karena memang keduanya tidak terpisahkan. Kita hanya perlu menyingkap tirai kesadaran agar dapat melihat wujud sejati dari Tuhan. Sangat berbeda dengan Damar Sasongko, Rendra Agusta justru berbeda pandangan tentang simplifikasi ajaran di Jawa. Menurutnya, aliran kepercayaan di Jawa sangat beragam dan tidak bisa begitu aja dibagi menjadi 3 kelompok. Maka ketika sudut pandang orang melihat satu aliran kepercayaan itu hanya dari sisi religiusitas, itu mereka akan bias nanti. Karena sebenarnya mereka menggunakan isu religiusitas itu untuk perkara lain juga gitu. Jadi untuk urusan ekonomi, sosial movement, macam-macam gitu. Juga yang kecil-kecil kan banyak juga kan. Yang sekarang nggak bernama banyak kan. Atas urusan bisnis, jual beli pusaka, macam-macam gitu. Jadi faktornya juga ekonomi juga gitu. Nggak hanya melulu soal spiritualitas. Dan itu sangat parsial. Itu yang susah sih Mbak. Yang dipetakan itu. Sangat beragamnya aliran kepercayaan di Jawa ini disebutnya karena karakter orang Jawa yang adaptif serta ahli dalam mengompilasi banyak hal.
Itulah kenapa banyak bermunculan aliran kepercayaan dengan prosesi atau ajaran yang mengambil referensi dari banyak aliran sekaligus. Salah satu pola umumnya, Jawa itu selalu menangkap hal baru. Itu pola umumnya. Kristen tiba-tiba ada sadrah kan. Katolik tiba-tiba juga ada Katolik Jawa gitu. Atau Islam siwaistik misalkan yang masuk ke tradisi pegunungan di Merapi Merbabu atau di Gunung Lawu itu kan justru Sufi dulu kan. Baru kemudian Satoriyah dari Sumatera, baru kemudian Sadiliyah, baru baru terakhir Naksabandi dan lain-lain gitu. Jadi tapi semua diterima kan jadi satu satu Islam di Jawa gitu. Pola pola umumnya masyarakat Jawa gitu. Semua ditompo wae gitu. Jadi jadi dilakukan di zaman itu, nanti zaman berikutnya ada yang baru lagi teosofi masuk, ya mereka ikut aja teosofi masuk. Besoknya lagi ada Shinto masuk lewat orang Jepang, wah ini mirip-mirip nih, akhirnya lahir juga Sabto Darmo kalau ibadah dihadap ke timur gitu-gitu kan. Ya itu pola yang sangat umum gitu. Ia turut menyoroti secara khusus soal ajaran kejawen. Menurutnya kejawen bukan merupakan suatu ajaran tunggal, layaknya agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, atau Katolik. Kejawen menurutnya merupakan hasil labeling serta simplifikasi yang dilakukan oleh negara, terutama di masa Orde Baru, sebagai bagian dari urusan administrasi. Nah, secara umum di Jawa itu begitu. Jawa itu enggak, sebenarnya masyarakat Jawa nggak pernah melabeli diri mereka sendiri dengan nama aliran kepercayaan. Tapi karena ada kebutuhan administrasi, ada kebutuhan macam-macam itu, apalagi zaman Orde Baru, jelas banget mereka harus butuh butuh yayasan kan, yayasan atas nama aliran kepercayaan tertentu begitu. Dan lagi-lagi ya istilah aliran kepercayaan, keyakinan, kapitayan itu semuanya itu labeling gitu. Labeling dari negara ya, dari Indonesia kepada kawan-kawan kepercayaan ini gitu. Secara khusus ya Orde Baru. Orde Baru jelas dia benar-benar membuat apa ya istilahnya dalam tanda kutip ya kejawen baru kan. Kejawen baru gaya Orde Baru itu. Mereka eh, banyak data-data yang dilakukan oleh Soeharto ya di dalam banyak bukunya, termasuk nanti beberapa petinggi militer dan pejabat itu, ya mereka melakukan kejawen gayanya Soeharto gitu. Bukan bukan Budo gitu ya, bukan bukan di masa transisi abad 16-15 yang masih melestarikan tradisi Siwa, atau mereka punya konsep sendiri yang lebih kuat begitu. Nah, orang Jawa sendiri akhirnya um, ya udah menyerah aja kepada labelingan. Kita disebut sinkretisme juga, ya udah dianggap sinkretik, padahal ya bukan sinkretik gitu. Itu benar-benar uh, apa ya, pola kepercayaan Jawa itu nggak membuat baru terus tetap gitu loh. Tapi dia membuat baru terus bergulir gitu, kayak spiral gitu ya. Dia melingkar, sebenarnya dia punya root panjang ke masa-masa yang lampau, tapi mereka terus melahirkan sesuatu yang baru gitu. Atas dasar ketidaktahuan atas teks, tapi juga mungkin juga karena mereka ingin menciptakan yang baru juga bisa. Nah, para pemimpin negeri ini menurut Rendra juga melakukan beberapa tindakan yang berbau kejawen. Misalnya Presiden Jokowi yang sering melakukan peristiwa-peristiwa penting seperti pemilu atau pelantikan menteri di hari Rabu, khususnya Rabu Pon. Ada juga tokoh lain yang disebut seperti Megawati dan Wiranto. Emangnya apa aja sih yang mereka lakukan? Ya, Rebupon itu wetonnya Jokowi. Kita harus ingat itu. Itu kelahirannya Jokowi gitu. Dan dia melakukan itu mungkin gitu ya. Mungkin bisa tradisi kejawen yang melekat di dalam tubuh Jokowi, bisa juga itu bagian dari legitimasi dia. Tapi siapa yang bisa membuktikan? Kan nggak bisa gitu. Maksudku banyak teman-teman yang mengaku ahli spiritual Jokowi, ketika tak tanya serius, beneran kamu pembackup Jokowi? Mereka nggak pernah bilang iya kok. Apakah ya itu pasti sesuatu yang dilindungi kan? Saya pikir zaman sekarang agak berbeda dengan zamannya Pak Harto. Kalau Pak Harto kan ngaku terang-terangan gitu ya, kejawen gitu. Saya Islam tapi saya kejawen gitu. Tapi saya pikir presiden-presiden setelahnya kan nggak berani. Tapi apakah mereka tidak melakukan kejawen? Ya semua tak pikir melakukan ya.
SBY tiba-tiba Mas Agus itu kalah di pilkada, ya dia pulang ke Tawangmangu kok, ke Pringgondani sekeluarga. Di situ Pringgondani ngapain gitu. Atau misalkan Megawati dan Wiranto dulu nyalon, dia naik Gunung Lawu dulu kok. Jadi ada banyak praktek yang masih dilakukan oleh orang-orang petinggi di negara ini gitu. Nah kini, para pengikut aliran kepercayaan menurutnya mendapat angin segar, tetapi sekaligus juga tantangan. Hadirnya perpres soal aliran kepercayaan membuat mereka mendapat pengakuan secara tertulis. Namun, di lain sisi, adanya modernisasi serta berkembangnya ilmu pengetahuan membuat tiap aliran harus mencari cara agar dapat tetap eksis. Sedulur Payita Lakon, itu tadi penjelasan soal berbagai aliran kepercayaan yang ada di Jawa. Mau bahas soal apa lagi nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rubedo nir ing sambekala. Saya Daniel Kalis, sampai jumpa di Payita Lakon episode berikutnya.